Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi warḍah wa hakama fihim bi'adlihi wa amlah wa yassara kullan lima khuliqa lahu farḍa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkur wa syukru yujibul mazida min rifqi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan barusan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 55. Surat kelima ayat 55. Ayat ini membicarakan tentang masalah persyaratan pemimpin dan kepemimpinan dalam perspektif ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membangun kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Islam sebagai ajaran yang bersifat syumuliyah, yang bersifat komprehensif, pasti menjelaskan pedoman-pedoman yang terkait dengan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah semata-mata urusan dunia, urusan strategi dalam pengambilan kekuasaan. Islam tidak mengenal dikotomi, tidak mengenal pemisahan, tidak mengenal sekularisasi. Tidak ada urusan dunia dalam pandangan Islam yang tidak terkait dengan urusan akhirat, dan tidak ada urusan akhirat yang tidak terkait dengan urusan dunia. Semua berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita hidup di dunia ini, dan kita pun juga akan hidup kembali di akhirat nanti yang bersifat abadi. Oleh karena itu salah sekali pendapat orang-orang baik yang muslim maupun yang non-muslim yang menyatakan bahwa urusan pemimpin urusan dunia, tidak ada kaitan dengan agama. Urusan pemimpin adalah urusan strategi politik, mendapatkan kekuasaan, tidak ada kaitan dengan akidah. Padahal pemimpin berkaitan dengan akidah, kepemimpinan berkaitan dengan syariat, dan kepemimpinan berkaitan dengan akhlak. Tidak sama sekali, tidak ada dikotomi satu dengan yang lain. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Maidah ayat 55, Allah menjelaskan tentang persyaratan kepemimpinan dalam Islam. Ada 4 syarat yang sangat pokok dan fundamental. Yang pertama, pemimpin yang akan membawa kebaikan itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Mereka adalah muslim yang taat, yang patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mampu melakukan internalisasi nilai Islam dalam kehidupannya, nilai-nilai keimanan dalam kehidupannya. Sebagai contoh misalnya, pemimpin muslim yang amanah. Ini sangat penting karena amanah adalah bagian dari keimanan yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Ternyata persyaratan penting dari keimanan seseorang adalah amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Menepati janji dan amanah, dua hal yang sangat penting, merupakan kredibilitas dari seorang pemimpin. Demikian pula pemimpin muslim yang amanah pasti akan membawa kebaikan, membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Rasulullah juga menyatakan dalam sebuah hadis, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Amanah itu akan mengundang rezeki, mengundang kemakmuran, mengundang kebaikan. Sedangkan khianat itu akan mengundang kefakiran dan kemiskinan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pemimpin muslim yang taat, yang baik, ternyata lebih banyak di negara kita ini. Salah kalau orang mengatakan bahwa tidak ada pemimpin muslim yang berhasil di Indonesia ini. Justru
pemimpin yang non-muslim yang berhasil itu tidak ada. Kita harus berani mengatakan. Kita belum pernah melihat dalam fakta, dalam realitas kenyataan pemimpin non-muslim berhasil membangun Indonesia. Justru yang berhasil itu adalah pemimpin muslim yang taat. Kita kenal bagaimana Presiden B.J. Habibie yang sekarang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pemimpin yang taat, muslim yang taat, yang puasa setiap hari Senin dan Kamis, yang dia melaksanakan sholat tahajud, dia membaca Al-Quran setiap malam. Ternyata berhasil dalam waktu 2 tahun berhasil membuat undang-undang 155 undang-undang. Kemudian juga berhasil meningkatkan harga dari rupiah yang asalnya 15.000, 16.000 per dolar menjadi hanya 6.000 dan 5.000. Pemimpin yang berhasil karena iman dan ketakwaan kepada Allah. Kita lihat juga dalam fakta gubernur yang berhasil. Siapa mereka? Muslim yang taat. Kita punya seorang gubernur yang hafal Quran 30 juz. Itulah dia gubernur NTB. Yang berhasil membangun masyarakat NTB, membawa pada kebaikan, kemaslahatan. Kita punya seorang ustaz yang jadi gubernur yang luar biasa berhasil. Lebih dari 200 penghargaan yang diterima dalam dan luar negeri. Itulah gubernur Jawa Barat, gubernur Sumatera Barat. Bahkan hari ini di Republika, halaman pertama diungkapkan beberapa bupati dan wali kota muslim yang taat, yang berhasil membangun kotanya, yang berhasil membangun kotanya, kabupatennya. Profesor Dr. Nurdin berhasil membangun Bantai, misalnya. Demikian pula Pak Suyono berhasil membangun Bojonegoro menjadi kota yang berkelas dunia, bahkan menjadi 3 kota wakil Asia untuk kemudian dipertandingkan dalam open management, keterbukaan manajemen dan pemerintahan di Tokyo beberapa yang lalu. Ini menggambarkan bahwa pemimpin muslim yang berhasil fakta, sedangkan pemimpin non-muslim yang berhasil adalah sebuah pencitraan. Kita tidak boleh kemudian diintervensi oleh pemikiran yang mengatakan, yang menyimpulkan bahwa semuanya pemimpin non-muslim yang baik adalah lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak baik. Buktinya tidak ada, faktanya tidak ada. Pemimpin non-muslim yang berhasil di Indonesia tidak pernah. Yang memiliki negara ini yang paling berjasa terhadap negara kesatuan Indonesia adalah umat Islam, adalah kaum muslimin. Ketika saya bertemu dengan Panglima TNI, beliau mengatakan pemimpin sah, pemilik sah dari NKRI adalah TNI dan umat Islam. Makanya tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sekarang sudah banyak intervensi yang menjelaskan seolah-olah bahwa pemimpin muslim tidak ada yang berhasil. Kita jangan kemudian larut dalam berbagai macam tudingan-tudingan tersebut. Ini yang pertama. Innama waliyukumullahu wa rasulul ladzina amanu. Kemudian persyaratan yang kedua adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang menegakkan salat. Tidak akan berhasil pemimpin yang tidak pernah salat. Karena salat itu indikator kebaikan, barometer kebaikan. Satu kelompok atau sebuah keluarga sangat tergantung pada salatnya. Sebuah generasi juga tergantung pada salatnya. Ketika salatnya baik, maka akan baik perilaku yang lain. Dan ketika sholatnya buruk, maka akan buruk pula perilaku yang lain. Pemimpin yang tidak pernah sholat, yakinlah pemimpin yang buruk. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalahat shalaha sa'iru amali, wa idza fasada sa'iru amali." Yang pertama yang akan dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Jika sholat itu beres, maka beres amal perbuatan yang lain. Dan jika sholat itu rusak, maka rusak pula amal perbuatan yang lain. Bahkan Allah menjelaskan pada surah Maryam ayat 59, jika sebuah generasi menyanyiakan sholat, jangan meninggalkan menyanyiakan sholat dan tidak punya perhatian pada sholat, maka generasi itu akan menjadi generasi yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Fa khalafa min ba'di khalqun Allahu sholat wattaba'u syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Maka lahirlah sebuah generasi yang datang kemudian mereka menyanyiakan sholat, akibatnya wattaba'u syahwat, mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Apalagi pemimpin yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah melaksanakan rukun sujud, tidak mungkin dia berhasil membawa masyarakat ke lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'tuna zakat. Pemimpin yang baik itulah pemimpin yang mampu menunaikan zakat. Zakat itu bukan sekedar mengeluarkan 2,5% atau 5%, tapi lebih jauh dari itu. Zakat itu adalah pembentukan karakter dan watak. Orang yang suka berzakat dipastikan orang yang punya etos kerja yang tinggi, bukan pemalas. Orang yang berzakat
dipastikan orang yang punya etika kerja, akhlak bekerja dalam mencari rezeki yang halal. Tidak mungkin orang yang suka berzakat dia adalah penipu. Tidak mungkin orang yang suka berzakat dia adalah koruptor, pengkhianat. Tidak mungkin. Sebab penunaian zakat menyebabkan kita punya kredibilitas dalam kehidupan ini, membangun etika dan akhlak bekerja. Karena zakat itu bukan mengeluarkan harta yang kotor, tapi justru mengeluarkan harta yang bersih. Karena pada harta yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Wa yu'tuna zakat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wahum raki'un. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang suka rukuk sujud bersama-sama, yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia melihat persoalan keumatan secara langsung. Kenapa umat Islam dahulu punya kekuatan yang dahsyat? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatah diungkapkan ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'an al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka adalah keras terhadap orang-orang yang tidak senang dengan Islam, kekufuran dan kasih sayang di antara sama orang yang beriman. Kenapa bisa begitu punya izzat yang luar biasa? Tarahum ruk'an sujada, karena engkau melihat mereka rukuk sujud bersama-sama. Inilah beberapa persyaratan tentang kepemimpinan dalam pandangan Islam. Oleh karena itu dalam situasi sekarang ini, maka kita tidak boleh kemudian terbawa arus pemikiran intervensi yang sekularistik, yang materialistik, yang seolah-olah bahwa kepemimpinan sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah agama. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah keimanan, masalah kebaikan, dan masalah kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan akan lahir nanti di negara kita cintai ini pemimpin muslim yang taat, pemimpin muslim yang patuh pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin fansurna 'alal qawmil fasiqin fansurna 'alal qawmil munafiqin fansurna 'alal qawmil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, astaghfirullah wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.